Cianjur yang kena gempa. Itu yang kena gempa itu di mana aja itu? Banyak banget dari wilayah beberapa kecamatan gitu ya. Wilayah Cianjur termasuk wilayah Cugenang yang paling parah. Ya, rumah yang berdiri kokoh hancur semua. Katanya banyak korban katanya. Banyak. Termasuk ibu-ibu yang melindungi anaknya. Yang paling saya menyayat hati itu seorang ibu yang memeluk anaknya, memeluk anaknya. Nggak tahu kenapa, pokoknya meninggalnya itu sambil peluk. Itu yang paling saya menyayat hati. Bapaknya juga sama peluk, nggak tahu seperti apa tuh pertama kejadiannya. Terus setiap hari pun banyak gempa susulan yang paling kecil. Setelah dari Trusulion mah kisaran 200 lebih itu gempa susulan dari pertama sampai sekarang. Itu katanya banyak donasi yang langsung masuk ya, ke tempat-tempat. Donasi itu dibagi jadi beberapa karena yang pertama dari posko utama dari BNPB karena sebagai koordinator lapangannya. Nah, di posko utama itu menyebar ke seluruh kecamatan yang terkena terdampak. Tapi harus menggunakan persyaratan yang cukup melibatkan masyarakat itu sendiri. Harus ada kakak, harus ada RT RW dan lain sebagainya. Kan kita nggak tahu kalau RT tersebut tuh apakah meninggal, apakah masih kalau ada masalah dan itu kan. Kalau masalah itu kan mungkin ada beberapa kebijakan yang mereka lebih tahu. Ya, sayangnya yang menjadi inti dari apa yang terjadi di tempat gempa itu kan dibutuhkannya apa aja. Yang paling banyak dibutuhkan itu semisal kan kemarin tuh itu kan Pampers ya kan, terusanan yang dibutuhkan minyak kelapa juga. Jadi segala sesuatu itu dibutuhkan. Nah, lihat dari kabar-kabar itu banyak baju-baju yang kok jadi sampah seperti itu. Kenapa tuh? Jadi mungkin kita sebagai masyarakat awam bahwa si korban itu nggak punya pakaian dan lain sebagainya. Jadi pakaian yang layak pakai dari rumahnya dikumpulkan langsung dikasih kepada si korban. Ternyata banyak gitu, bahkan sampai menjadi gunung baju yang tidak layak. Tidak layak karena yang saya sortir sendiri dari beberapa dari donatur yang ngasih itu ada yang bolong dan lain sebagainya. Mungkin begini jadi bukan kesengajaan mereka memberi seperti itu. Saking simpati mereka kepada korban gempa, mungkin apa aja yang ada di rumah dia ingin membantu gitu. Terlepas dari setelah donasi itu diberikan dan diterima, itu mungkin kita sortir mana yang pantas dipakai dan mana yang tidak. Yang menjadi inti dalam segala sesuatu itu kepeduliannya gitu. Jadi segala sesuatu mungkin kita itu harus lebih bisa bijak menyikapi gitu. Jadi informasi dari itu kan banyaknya dari media sosial, informasi yang dibutuhkan itu. Contoh sekarang aja masalah masalah untuk beras dan lain sebagainya, logistik itu udah terpenuhi oleh pemerintah setempat, termasuk pemerintah daerah dan lain sebagainya udah terkoordinir itu. Yang dibutuhkan itu sekarang itu paling banyak itu pakaian dalam. Celana. Yang paling urgent itu. Karena yang tidak ada yang ngasih. Mungkin kalau hari ini mungkin ada, tapi jadi begini untuk pelosok nggak ada. Mungkin jadi begini, kurangnya informasi tentang yang namanya itu kebutuhan perdalaman gitu ya. Dan mungkin juga kalau perdalaman bekas itu kan tidak etis juga mungkin. Maksudnya seperti itu mungkin ya. Nah sekarang dipikir-pikir gimana ya, aku kok jadi pengen ngebahso loh. Lapar ya. Lapar tuh banyak bicara karena suka lapar emang bener. Lapar gimana ya kalau kita makan bakso, udah gitu makan bakso di tempat kita punya langganan loh. Di mana? Di daerah Saguling. Nah gimana kalau sekarang kita makan bakso aja dulu, udah gitu sembari kita membahas tentang gempa di daerah Cianjur gitu, yang begitu banyak
memakan korban, termasuk salah satunya seorang ibu yang melindungi anak sampai kematian, sebagai ayah yang melindungi anak sampai kematian. Begitu tragis dan luar biasa. Yuk ikutin terus yuk Erni Listiani. Gimana Erni? Kenapa ini disebut bakso abrak? Kalau orang nggak tahu gitu, dari turun temurun dari saudara-saudara Aki gitu kan, namanya suka bakso abrak namanya gitu, namanya doang gitu, Namanya doang. bakso abrak. Jadi katanya tidak tahu sejarahnya, tapi dia itu mengikuti alur saudara-saudara dan orang tuanya, makanya disebut bakso abrak. Bakso abrak adalah bakso keturunan. Iya toh? Bener. Nah, coba sekarang gimana cara buatnya? Erni pengen tahu. Di sini Erni itu disebutnya Mami Erni, karena kalau di channelnya itu Erni Listiani. Ya jelek-jelek begini juga cantik ya. Cantik. Coba liatin, Mami itu pengen bakso, cuma bakso doang. Itu aja. Mau bakso apa aja? Ini ayam sama bakso dia. Kalau pengen bakso gimana? Apa aja teh samain aja. Jangan dulu apa aja. Nah, di sini Jadi sebenarnya bakso abrak itu adalah bakso untuk pesulap, yaitu abracadabra. dia bisa campur dengan bakso. Jadi ini tiga, satu lubang, tiga makna. Satu bakso, satu batagor, dan yang ketiga mie ayam. Semua rasa enak, mantap. Juga beda dari bakso-bakso liannya. Mainnya mie ayam gitu. Baksonya aja, jangan terlalu banyak air. Di baksonya aja. Bakso abrak, bakso yang hampir setiap hari Erni beli. Selain murah, rasanya enak, orangnya ramah. Pokok intinya, kalau pedagang ramah, kita suka. Apalagi dengan dilengkapi dengan rasa yang sempurna. Pokoknya mantap. Masih kurang. Enggak pelit bumbu, dia bebas aja. Pokoknya enak. Sambalnya juga infront. Nah. Dan kecapnya beda dari kecap-kecap yang lain, tidak pahit. Ini kecapnya enak. Pokoknya mas serba enak deh. Kecap anggur katanya. Oh, beranggur. Tapi sulit keluar. Nah. Mantap. Kontak hadir deh. Mantap. Ada yang namanya kerewedan alias namanya daleman. Ini sebagai penggurih bakso supaya lebih nyoi gitu.
lebih mantap banget. Kalau launan kan. Sabrak, yamin. Amin. Mantap. Ini Kang, ini isinya itu daging sapi ya? Iya, cincang. Cincang. Ini yang buat siapa? Buat sendiri. Buat sendiri. Iya, semuanya bakso buat sendiri. Jadi pinter. Gimana itu apa daya belinya? Biasanya di Puyem, bagus semuanya. Kualitas bagus. Terus kalau langganan banyak? Alhamdulillah masih meningkat sekarang. Alamat di mana nih? Iya, alamat di mana? Alamatnya Cipeyem. Bayum. Bayum tuh di mana? Cianjur. Mata. Nah, gitu. Luar biasa. Biar ya, kami Arwah. mantap. Rasanya mantap. Pokoknya mah. Bakso abrak Kang Ahmad luar biasa. Yuk, coba ke sini orang-orang terdekat nih dari Cipetoy, dari Cipuyem, dari Haurwangi, dari Cirayang, ya. Coba ke sini kunjungi yang namanya bakso abrak. Murah, terjangkau, tapi tidak murahan. Rasanya mantap surantap. Yuk, lanjut. Oke teh, siap. Nah, karena makan baksonya sudah, dan kebetulan juga setelah RD makan bakso, ada juga yang makan bakso lagi. Kita ngobrol dulu tentang gosip-gosip tentang numpang-numpang yang oh ikuti ya. Mama namanya siapa? Ada juga dari sini. Mama Yani. Ya, Ibu Yani. Ibu Yani. Mama kan di sini Cianjur ini lagi keadaan genting ya, Mak. Ya. Gempa gitu. Nah, gimana sih pendapat Mama tentang gempa tersebut? Apa? Ya gimana rasa kita melihat saudara-saudara kita yang kena sedih atau mungkin juga merasa miris dengan Iya. kejadian-kejadian yang tidak kita duga ya. Ngeri sekali, musibahnya sangat luar Iya. biasa ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita itu apa mah jadi geber mah. Iya, emang ada saudara mama di sini. Oh, ada saudara Mama. Iya. Nggak tahu ketimbun, nggak tahu hilang kemana. Oh, jadi belum ketemu. Namanya siapa? Nia, Oh, Nia. Umurnya berapa? bukan 40. 45. Yang punya itu pabrik beras. Yang punya pabrik beras di Cianjur. Sayang, disayang. Di Sayang. Iya. Oh, dekat rumah sakit Sayang mungkin ya. Ya Allah. Ternyata Mama Yani juga punya saudara yang sampai saat ini belum diketemukan. Gitu. Kebetulan dia dagang berasnya Cianjur, ya. Terus sekarang masih di tahap pencarian. Iya. Disuruh ke sini kan jalannya nggak bisa. Jadi Oh, jadi longsor. Jadi yang di masjid. Tapi suaminya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman anak sama Anak sama ibunya. nggak tahu
nama siapa Bu? Nia. Nia. Iya. Nanti aku cari ya. Iya. Mudah-mudahan ada. Kemarin kan saya juga ke sana Iya. Minggu hari Senin kemarin pulang. Iya. Kebetulan saya mendapatkan satu istri, satu anak Iya. yang lagi meluk lah ya. Keduanya juga tadi ada bapak-bapak sama anak juga ketemu kemarin kakek-kakek. Jadi wilayah longsoran itu banyak. Iya. Iya. Yang paling ya mengerikan lah gitu. Sangat menyayat hati emang benar. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya, mudah-mudahan saudara mama cepat ketemukan anak-anak ya. Kita semua sehat-sehat ya kan, kita saling mendoakan dan kita akan mendoakan sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan cepat selesai, cepat berhenti itu si gempa-gempanya, getarannya itu sampai kena ke jantung sampai detik ini pun selesai ya Allah ya Robbi. Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah terjadi tidak akan pernah terulang kembali. Mudah-mudahan saudaranya si mama ini cepat ditemukan dalam keadaan selamat, ya kan? Sampai kita bisa dipertemukan lagi sama Allah. Ya, karena ini nih ngomong-ngomong bahasanya gimana, enak apa enggak? Alhamdulillah. Mantap ya. Mantap. Nah, sekarang Erni arahnya mau pulang lagi karena kebetulan Erninya udah maghrib, mau ada kita pulang ke rumah lah. Nah, sekarang kita bayar. Ya bayar dulu. Karena memang kita ini ada di YouTube, berarti kita gratisan ini ya. Bayar. Jangan ikutan di voting. Ya, lagi. Bentar. Nah, kebetulan di sini dekat rumahnya ya. Rumahnya Perang. Bodas. Mama di Bodas, kalau LS di sini di Gang Babu Salam. Main-main ya. Nanti kita ketemu lagi dalam acara yang sama. Jangan lupa channel Erni Listiani, langsung klik aja mah YouTube Erni Listiani. Subscribe. Udah subscribe teh like. Udah like share lah ya. Nah, langsung cantik kata mama ya. Yuk ikutin terus channel Erni Listiani, dimanapun Erni selalu ada kalian. Yuk, bye. Ya sudah, sekarang waktu kita petang karena kebetulan maghrib sudah tiba. Kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya, yuk nanti ketemu lagi di rumah Erni Listiani. Erni sudah nyampe rumah lagi. Nah, kita akan melanjutkan obrolan yang tadi. Terus waktu kita makan bakso nih sama cece kita nih, yang ceritanya lucu banget gitu loh. Ceritanya begini ya. Pas tepatnya di hari apa itu gempa? Senin. Hari Senin itu sekitar jam 1:30 ya. Si cece kita tuh lagi ngobrol-ngobrol. Udah gitu ada getaran begini nih, nih. Aku bilang, Cece ada gempa. Terus waktu itu Cece apa coba? Oh, gempa Mi. Ada apa? Lagi nengkurep. Terus keluar, dia lupa anaknya. Si adeknya lagi tidur. Kata si A teh, Cece, bawa budak, bawa anak. Ditinggal. Oh ya, saya masuk lagi ke dalam keluar. Ih, gempa ya. Cerita waktu pertama gempanya Mi. Terus dia Mami mah salting ke kameranya. Padahal kan ngomongin gempa nonton siapa? Kabeh sibuk. Kada nuturkeun abi kata orang hari budak diculkeun di jero. Ada yang lucu nih si Cece ya. Waktu aku kasih tahu ada gempa, dia tak ikutan lari sama aku keluar. Nah, dia lupa anaknya lagi tidur. Nah, itu si Cece ini sawat.
lompatan. Dia tinggalin di kamar. Ada gitu dia balik lagi, sembari wajahnya itu loh kayak menggambarkan rasa takut kehilangan. Anak kurang gitu. Iya katanya anak gua katanya kelihatan ketinggalan. Diam lu ah. Oh gitu ya, boro-boro yang namanya orang yang kena gempanya banget gitu, kita aja yang kena getar-getarnya itu sangat mengerikan sekali ya, sampai pintu-pintu sampai semuanya itu apa ya bergoyang-goyang gitu loh. Si Cece udah gitu gimana? Kalau untuk si Angga ingetan, udah aduh. Jadi untuk coba udah bawa dicari musibah itu si Angga datangnya, pelototan. musibah itu ternyata datangnya betul-betul luar biasa mendadaknya. Jadi intinya kita sekarang lebih waspada saja lah. Ya, alhamdulillah selamat. Dan si A juga sebagai relawan yang terjun langsung ke daerah apa ke tempat apa sih A teh ke tempat gempa, dan begitu banyak yang sangat sekali luar biasa miris. Jadi kita bisa tertawa, masih bisa tertawa, bukan mentertawakan, tapi kejadiannya itu sangat singkat, ya kan? Nah si Cece sampai lupa anaknya hilang. Lupa. Berarti begini berarti kemarin juga begitu kayaknya kayak kita gitu. Jadi apa ya, kaget gitu loh. Jadi kalau misalkan orang lain kabur kemana anak, kemana ibu, kemana bapak, nah itu celaka biasanya. Nah, kalau Cece tuh kemarin waktu disuruh ke tempat apa sih yang dikirim? Pampers, Indomie, telur, pokoknya mah biskuit, susu. Itu ke tempat siapa? Relawan Pak Anies yang di Perintis Kemerdekaan. Satu lewat ya. Bergetar hatiku. Ayo ngobrol. Nih dengerin ya, waktu Cece ke Cianjur kan Cece menemui seseorang nih yang amanah, alhamdulillah. Nah kabar-kabar Cece tuh di Cianjur gimana sih kabarnya, itu keadaan Cianjur kan Eri mah nggak tahu. Ya sedikit ya nanti ada ya nanti pencegatan gitunya gitu teman. Buat seri lah ayo dicegatan kan anu mentaan teh Di Cegatan ya. Dicegatan, Sisi jalan ya. sisi jalan. Ya alhamdulillah udah tangkap gitu. Oknum. Nama alhamdulillah mami kamari teh tepat sasaran alhamdulillah. Didoakeun mami sing ngalahin. Angges ulah waka eta mah di silent. Maksudnya begini, jadi di saat kita melihat, mendengar, dan merasakan juga bahwa kita itu kena gempa, dan kita bayangkan bahwa saudara-saudara yang kenaan gempa-gempa itu yang sampai meninggal, menghilang, hancur rumahnya, habis harta-hartanya, coba kita bayangkan, tragis banget krisisnya itu loh. Biarlah harta hilang ya. Nah kalau anak, ada seorang ibu, jangan tahu, jangan seorang ibu. Ada bawa budak. Nah, itu gambaran kecil. Di saat kita itu kena gempa, walaupun hanya getaran-getarannya sedikit, tapi kita sudah sampai lupa saking kagetnya ke anak. Nah, udah kita ingat ke anak, baru kita lempar lagi kan. Coba kalau Cece gempa. Rumah kita. Ya teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun kalian berada, kebetulan saya tepatnya di Cianjur di daerah Cipuyung Gang Bapu Salam yang sedikit dekat dengan daerah gempa. Diam atuh adek giliting. Sini ini. Diam duduk. Gitu yang betul-betul sangat luar biasa, musibah yang tidak pernah dialami oleh Cianjur ternyata sekarang mengalaminya. Begitu banyak hal yang membuat kita merasa miris, merasa sedih, merasa terbawa apa sih, jadi aku nggak bisa ngomong. Pertama dari merenanya gitu. Jadi yang begitu banyak korban ya,
korban yang hilang ibunya, yang hilang bapaknya, yang hilang anaknya, yang meninggal sama-sama, yang meninggal ibu dan anak, dan yang ada tragisnya orang yang kan mengandung 9 bulan, detik di mana dia akan melahirkan, itu gempa sangat luar biasa kejadiannya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Allah juga memberi kesabaran yang ekstra, kekuatan yang ekstra, dan Allah mengganti bentuk apapun yang harta benda yang hilang. Terus Allah juga memberi kesabaran yang sangat luar biasa untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita di daerah Cianjur. Nah, yang menjadi pertanyaan Nana itu di mana teh? Dari Cigenang teh. Cigenang, kecamatan Cigenang paling banyak. Sabaraha eta korban hari teh? Ona data korban anu ieu na naon teh? Ada korban jiwa mah 300. Tong bari jeung make HP atuh, jadi teu konsen ditanya na. Sabaraha? Datana teh bisa salah teh. Oh, bisa. Salah ieu Oh, teh. keur ngadata. Si salah soalna lain si ieu teh. Coba. Jadi untuk data jiwa mengungsi itu di 8 kecamatan, paling parah itu di Gimana? kecamatan Cugenang gitu. Cugenang. Cugenang tulisannya. Cugenang. Terus data semua itu teh 108.720 anu mengungsi. Luka berat 596, masih dirawat di rumah sakit Cianjur itu kisaran 68. Kan kemarin kita lihat juga kan, selain dari rumah sakit Cianjur itu kan ada yang itu ambulan yang arah ke daerah Jakarta, Kalau ke pertama daerah mah emang banyak teh. Bandung. Emang banyak. Jadi yang meninggal di rumah sakit juga banyak. Jadi rumah sakit rumah sakit di Cianjur tidak bisa menampung korban gempa. Jadi diarahkan ke Bandung, ke Sukabumi, Bogor juga banyak. Nah, kemarin yang Erni lihat itu gini, jadi sekarang itu ada yang namanya siapa yang mau mengadopsi anak-anak yang korban dari gempa, katanya. Betul kak itu? Betul? Ada, betul. Jadi untuk si anak yang tidak punya ibu dan bapak, jadi diadopsi, salah satunya ada oleh Jenderal siapa ya, Angkatan Laut itu. Usia 4 tahun. Usia 4 tahun. Itu langsung Nah, diangkat. itu korban-korbannya kebanyakan balita, anak yang di bawah umur berapa sampai Usia umur berapa? kurang lebih kisaran 10 tahun ke bawah, 10 tahunan. Anak Itu SD lah, banyak. jadi ke bawah banyak. Kebetulan menurut informasi yang saya dapat, jadi banyak si anak yang lagi mengaji gitu ya. Jadi waktu tidak bisa menyelamatkan diri langsung kehantam sama guru-gurunya. Terus ada juga yang lagi mengaji biasa itu meninggal sama guru-gurunya juga. Syahid. Jadi begitu banyak kematian di saat musibah itu datang. Begitu banyak anak-anak kecil yang menjadi korban. Begitu banyak orang-orang dewasa, orang tua yang menjadi korban. Ya. Jadi Cianjur kan selain terkenal dengan padinya yang luas, juga adalah 1000 pesantren di Cianjur itu. Jadi banyak juga yang meninggal dalam keadaan seperti Sujud, ruku. Nah, jadi seperti banyak yang sujud itu banyak. Tapi teteh dengar juga ada ibu, bapak dan anak yang meninggal satu kamar setelah dia sholat zuhur. Betul. Ada juga kejadian sama seperti yang ibu-ibu itu. Kejadian ibu-ibu itu yang saya dapat, lupa lagi saya namanya, sama kejadian sama siapa. Jadi keluar, anaknya lagi tidur, dia masuk ke wilayah reruntuhan, ambil anaknya, menghantam semua. Jadi sambil meluk anaknya. Kejadiannya seperti itu. Menurut tetangga korban. Emang sedih sih, anak-anak seperti ini nih yang paling sedih. Cut dulu, ada nak.